akuntansi dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Ini dia eh, topiknya tentang fraud, tentang kecurangan dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Ini adalah variabel-variabel yang tadi saya katakan. Dalam hal ini penelitian kuantitatif ya teman-teman ya. Untuk kuantitatif, ini biasanya mainnya di variabel-variabel, ada variabel X dan variabel Y. Variabel X-nya di sini adalah tekanan, kesempatan, kompetensi, rasionalisasi, arogansi. Kemudian Y-nya atau dependent-nya yang dibahas adalah tadi fraud pengadaan barang dan jasa. Nah, di sini kita bisa lihat nih teman-teman dari variabel tekanan tadi, pengaruh tekanan terhadap pencegahan fraud pengadaan barang jasa. Apa nih indikatornya si tekanan ini? Indikator tekanan, oh ternyata ada kompensasi finansial, ada promosi, ada penyelenggaraan tugas atasan, ada apresiasi atasan. Nah, ini yang dimaksud dengan indikator yang kuning-kuning tadi, yang ditunjukkan ke adik tadi yang kuning-kuning, yaitu yang ini. Ini Bapak Ibu teman-teman nggak bisa asal comot ya. Kok asal comot ya, pokoknya nggak bisa sembarang nentuin indikatornya, harus berdasarkan jurnal terdahulu tekanan, kompensasi finansial, promosi dan lain. Kemudian kesempatan ini sumbernya ya, si peneliti ini dia ngambil indikator tekanan ini dari papernya Mulyandini 2023. Perhatikan juga sumber penelitian ya. Biasanya itu 10 tahun terakhir. 2023 ini masih oke. Kalau misalnya 2011 itu udah nggak oke ya. Udah nggak bisa dijadiin sumber untuk dijadikan indikator penelitian. Kemudian ada lagi variabel kesempatan. Indikatornya ini seperti indikator pengawasan, evaluasi kinerja, dan lain-lain gitu. Itu. Nah, dari indikator ini nanti ini juga akan diturunkan ke pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaan-pertanyaannya juga nggak bisa. Nah, ini tadi tulisan PLS yang tadi upload di AD. Ini tekanan. Tadi kan tekanan dia ada berapa ya? Ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Dari 4 indikator ini ternyata yang valid dan reliable itu hanya 2 di sini. Ini konstruksi modelnya, model SEM PLS-nya. Ini output SEM PLS-nya. Dari tekanan dari 4 indikator tadi hanya 2 ternyata yang reliable dan valid pertanyaannya untuk dalam case penelitian ini. Kemudian kesempatan ada 4, kompetensi ada 4 juga gitu. Perilaku juga ada 5 gitu. Nanti hasilnya kayak gini. Untuk indikator-indikator tadi, sebentar saya cari ada pertanyaannya nggak ya di sini. Kita nggak bisa, pertanyaannya juga nggak bisa bikin sendiri ya. Pertanyaannya juga harus dari penelitian terdahulu dan bisa dimodifikasi, di-adjust gitu. Ini ada contoh lainnya, ada nggak ya ini? Dia biasanya ada paper yang langsung nyediain pertanyaannya. Nah, ini nih yang saya sebut, yang saya bahas tadi. Ini dia tentang fraud juga ya. Untuk variabel tendensi kecurangan, persepsi tendensi kecurangan. Indikatornya dia ada 3. Ini langsung masuk ke pertanyaan kuesionernya. Saya pikir uh, natural untuk seseorang adalah membunuh apa namanya waktu kerja gitu. Jadi dia nggak suka tuh yang mendadak-mendadak, yang insidental yang nggak suka. Kalau misalnya respondennya setuju dengan hal ini, dia bisa jawab 5 misalnya. Atau kalau dia netral, dia bisa jawab 3 gitu. Biasanya skalanya pakai skala Likert 1 sampai 5. Ini juga in my opinion, bla 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 gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan penelitiannya gitu ya. Untuk yang menggunakan data primer, menggunakan kuesioner tadi seperti itu. Itu. Ini saya sambil baca-baca pertanyaan dari chat ya. Atau kalau mau bertanya secara live juga bisa langsung open mic aja ya teman-teman untuk yang tadi saya sampaikan.
tutorin step by stepnya. Oke. Nah, ini saya lanjut lanjut aja ke praktek AI tadi ya, teman-teman ya. Kita praktek ke apa namanya, AI. Tadi saya ada beberapa AI yang saya tampilkan, yang saya sebut. Em, kita ke Perplexity dulu ya. Saya akan coba dua dua AI aja nih karena durasi juga ya. Mungkin satu AI aja ya Kak Ade. Apakah durasinya ini masih kita sampai jam berapa Kak Ade? eh kita maksimalkan mungkin sekitar maksimal 20 menitan lagi kali ya. Ini sudah Oke, lumayan. oke. Ini kita langsung masuk ke Perplexity aja ya. Yang tadi saya katakan. Nah, ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini semua AI yang saya sebutkan tadi itu semuanya free, teman-teman. Free. Coba kita masukin salah satu judulnya tadi ya, punyanya Kak Nabila nih, pengaruh waransi, value, dan lain-lain. Coba kita masukin ke sini. Kita langsung ke, dia langsung running nih. Teman-teman bisa langsung lihat. Kemudian ini langsung ada apa namanya jurnalnya. Jurnalnya Bangladesh. Kemudian masuk lagi ini diklik nggak kayak chat GPT yang dia apa namanya jurnal referensinya itu referensi fake gitu. Ini jurnal yang tadi di apa namanya di download gitu kayak gini. Kalau misalnya ada yang bingung bisa follow up gitu pengaruh forensic value silence repurpose decision. Oke, bahas repurpose decision ya ini. Indikatornya apa? Dia langsung kasih relative value indikatornya ini, perceived innovation fit indikatornya ini, kepuasan pelanggan indikatornya ini. Tuh, sumbernya dari sini. Pastikan sumbernya yang terpercaya ya teman-teman. Nggak bisa kalau survei Monkey ini biasanya kurang. Support ya TPP ini kurang. Teman-teman namanya hanya percaya yang hasilnya itu jawaban itu dari jurnal, jangan yang dari website-website gitu. Biasanya kurang kredibel. Tapi kalau nggak ada pilihan lain, nggak apa-apa pakai yang itu. Dia langsung masuk ke jurnal apa namanya Customer Satisfaction Index di indikator. Indikatornya apa aja? Ini yang dari KSPJ. Source-nya juga banyak. Ada dari SSRN gitu, dari referral gitu ya. Gitu. Atau teman-teman juga bisa uh, cari di Schooler. Di Schooler. Jadi hanya the purpose intention. The purpose indikator, the purpose intention. Saya masuk ke sini. Itu ya teman-teman untuk complexity dan juga Google Scholar. Ini dia Q1 nih, jurnalnya bagus nih. Ini juga Q1.
Ini dia nggak terindeks internasional. Ini saya punya evidence yang bisa langsung detect jurnalnya internasional atau enggak. Gitu. Kemudian kalau yang Skyspace, tadi Skyspace ya. Ini Skyhub juga bisa teman-teman pakai kalau misalnya yang tadi kayak ada yang dia tuh nggak ada kayak gini nih. Ini kan dia nggak ada linknya ya. Ini kan dia nggak ada linknya. Coba kita cek. Tapi ini, oh ya, ini 2009. Nah, kalau mau pakai Skyhub, teman-teman bisa langsung masuk, kemudian copy doi-nya. Copy, dan kita masuk tadi ke Skyhub-nya. Kita paste. Itu tadi kan dia kita nggak punya akses ya ke Emerald-nya. Nah, ini kita langsung bisa download jurnalnya. Itu kalau pakai Skype. Ini biasanya cuma bisa dilanggan kalau teman-teman pakai akun-akun kampus atau teman-teman lagi berada di kampus, biasanya bisa kita download di sini. Kalau lagi di luar, lagi di kafe nggak bisa download. Makanya solusinya pakai Skype. Kemudian tadi pakai Skyspace ya. Skyspace. Ini saya bisa literatur review. Masukin yang tadi judulnya Pak Nabila ya, coba ya. Nah, itu masuk nih. Jurnalnya juga. Kemudian ini juga ada insight-insightnya. 10 sampai 100. Dia langsung dapat 100 referensi teman-teman. Bisa tinggal filter aja mau pakai yang mana. Kemudian kita bisa cek satu dia. Atau kalau mau download RIS file-nya aja juga bisa. Export as di text. Bisa langsung masukin ke Mendeley. Ini ada banyak ya. Coba kita buka tadi salah satunya ini. PDF-nya harus request ternyata. Ternyata dia nggak open access. Caranya juga bisa tadi pakai Skyhub. Gitu ya. Di copy ininya dimasukin ke Skyhub karena dia harus request. Biasanya kalau yang dia nggak yang open access nggak harus request, itu bisa open PDF. Gitu. Dan nggak ya ini yang PDF. Nah ini kayak gini nih. Ini dia bisa langsung kita buka PDF. Jadi dia ke Gstore. Gstore ini jurnal berbayar juga. Dia harus login through your library, school library. Tadi kita pakai lagi ke Skype. Kalau teman-teman bisa akses dari kampus-kampus. Gitu ya. Singkat kalau untuk gimana? Izin izin apa izin bertanya. Ini mungkin Boleh, boleh. anakku udah sempat cari tahu variabel X1 kan variantly value range. Itu kemudahan klaim garansi. Terus X2-nya Perceived Innovation Fit itu produk dinilai update dan sesuai kebutuhan konsumen. Nah, itu hubungan antar variabelnya itu aku kurang kurang itu Kak, kurang menemukan jurnal yang benar-benar sama. Sedangkan dosen aku setiap kali ada judul itu nanti di copy paste terus ditaruh di Scholar, terus pas di Scholar dirasa nggak ada yang plek-ketiplek sama jurnal yang di Scholar itu tuh dinyatakan tidak bagus judul. Dan menurut saya judul itu udah variabel yang tidak general Kak, dikarenakan kan sebelumnya aku itu pakai variabel yang sangat general, bahkan udah 2 kali revisi. Gitu Kak. Oke. Aku besok Senin mau ke dosen itu udah 3 kali ngajukan judul gitu. Masa nggak di ACC ACC terus gitu Kak. Aku cuma gimana sih caranya biar
judul ini ada di Scholar yang terindeks Sinta minimal Sinta 5 dan terbaru. Sedangkan